Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Adapun yang akan dibahas pada kerucut: mengenal kerucut, unsur-unsur kerucut, jaring-jaring kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Pertama, kita bahas tentang kerucut. Kerucut adalah merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung dan alas yang berbentuk lingkaran. Beberapa contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Unsur kerucut. Kerucut memiliki beberapa unsur, yaitu alas yang berbentuk lingkaran, selimut kerucut, dan titik puncak kerucut. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, alas berupa lingkaran, kemudian sisi miring ya atau selimut kerucut, dan titik puncak kerucut. Kemudian jaring-jaring kerucut. Perhatikan pada kerucut yang memiliki jari-jari tinggi dan sisi miring, atau kata lainnya adalah garis pelukis. Memiliki jaring-jaring ya, yang terdiri dari sebuah juring dan sebuah lingkaran. Luas permukaan kerucut. Sebelum kita bahas tentang luas permukaan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kerucut, yaitu adalah sebagai berikut. Kita perhatikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari tinggi dan garis pelukis yang dilambangkan dengan S ya. Kalau kita perhatikan, hubungan ketiga garis tersebut membentuk suatu segitiga siku-siku ya, dimana garis pelukisnya itu merupakan sisi miring. Ya, dapat kita beberapa buat catatan berupa rumus. S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. T sama dengan akar S kuadrat dikurang R kuadrat. R sama dengan akar S kuadrat dikurang T kuadrat. Sekarang kita bahas tentang luas permukaan kerucut. Perhatikan jaring-jaring kerucut ya, yang terdiri dari satu buah juring dan satu lingkaran ya, dimana juring tersebut adalah merupakan selimut kerucut yang memiliki luas L sama dengan Pi kali R kali S, dan lingkaran atau luas alas yaitu L sama dengan PR kuadrat. Maka dari sini dapat kita buat luas permukaan kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS, sehingga dapat kita tentukan rumus luas permukaan kerucut L sama dengan PR dikali R ditambah S. Volume kerucut ya. Ini terdapat 3 buah kerucut yang masing-masing kerucutnya memiliki volume ya. 3
3 kerucut atau 3 volume kerucut itu sama dengan 1 volume tabung. Maka volume kerucut itu sama dengan 1/3 dikali volume tabung, sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat dikali T. Ingat volume tabung ya. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Untuk lebih memahami, kita coba bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada sebuah kerucut yang memiliki tinggi 12 cm dan jari-jarinya 5 cm. Tentukan panjang garis pelukisnya, luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Mari kita bahas bersama-sama. Jari-jari 5 cm, tingginya 12 cm. Yang pertama, panjang garis pelukis sama dengan S. S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Ingat ya. Sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25. Kemudian kita jumlahkan sama dengan akar 169 dan akar 169 adalah 13. Selanjutnya kita lihat luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut L sama dengan P dikali R dikali S. P sama dengan 3,14 dikali 5 dikali 12 sama dengan 188,4 cm kuadrat. Kemudian luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut L sama dengan PR S ditambah PR kuadrat, ya, sama dengan 188,4. Ingat ya, luas selimut kerucut ditambah 3,14 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 188,4 ditambah 3,14 kali 25 sama dengan 188,4 ditambah 78,5 sama dengan 266,9 cm kuadrat. Dan volume kerucut P sama dengan PR kuadrat T. P-nya 3,14 dikali 5 pangkat 2 jari-jarinya dikali 12 ya, T-nya atau tingginya sama dengan 3,14 dikali 25 dikali 12 sama dengan 235,5 cm kubik. Contoh soal yang kedua. Sebuah kerucut dibuat dari selembar seng berbentuk setengah lingkaran yang berdiameter 12 cm. Tentukan panjang jari-jari alas kerucut yang terbentuk. Sebelum untuk mempermudah, kita gambarkan sebuah seng, selembar seng yang berbentuk setengah lingkaran, kemudian diameternya 28 cm, ya. Maka jari-jarinya 14 ya. Ingat, jari-jari setengah dari diameter. Kemudian kita tentukan jari-jari selembar seng sebagai R1. Kemudian jari-jari kerucut sama dengan R2. Dan jari-jari seng sama dengan garis pelukisnya. Maka R1 sama dengan S sama dengan 14 cm. Jadi garis pelukisnya sama dengan jari-jari seng. Ya, dapat kita selesaikan. Luas selimut kerucut sama dengan luas seng. Luas selimut kerucut PR 2S
sama dengan setengah pi R1 kuadrat karena sengnya terbentuk dari setengah lingkaran. Pi dikali R2 dikali 14 sama dengan setengah atau per 2 dikali pi dikali 14 dikali 14. Untuk mempermudah 14 kita bagikan dengan 2, hasilnya adalah 7. Maka 14 pi kali R2 sama dengan 7 pi dikali 14. R2 nya sama dengan 7 pi dikali 14 per 14 pi ya. 14 nya kita coret. Nah, pi nya juga sama ya, kita bagi 14 pi dibagi 14 pi ya, maka R2 sama dengan 7 cm ya. Di sini pi-nya sengaja tidak saya masukkan nilainya untuk mempermudah kita menghitungnya. Jadi, panjang jari-jari alas yang terbentuk adalah 7 cm. Contoh yang ketiga. Panitia suatu acara akan membuat tenda berbentuk kerucut tanpa alas dari kain parasut. Tenda yang akan dibuat memiliki diameter 16 meter dan tinggi 6 meter. Apabila biaya pembuatan tenda tiap meter kuadrat adalah Rp50.000, berapakah biaya yang harus disediakan untuk membuat tenda? Untuk mempermudah ya, kita gambarkan sebuah tenda ya. Di sini dikatakan tendanya berbentuk kerucut tanpa alas, berarti tidak memiliki alas, hanya memiliki selimut kerucut ya. Sehingga untuk mencari berapa luas atau berapa biaya pembuatan dari tenda tersebut, terlebih dahulu kita tentukan panjang garis pelukisnya. Karena di sini jari-jari dan tinggi telah diketahui ya. Karena berbentuk kerucut tentunya mempunyai garis pelukis. S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64, kemudian kita jumlahkan sama dengan akar 100 dan kita akarkan sama dengan 10 meter ya, garis pelukisnya 10 meter. Maka sekarang kita tentukan luas tenda ya, atau luas selimut kerucut ya. Kenapa selimut? Karena dia tanpa alas, maka kita gunakan luas selimut sama dengan pi kali R kali S sama dengan 3,14 dikali 8 dikali 6 ya, sama dengan 150,32 meter kuadrat. Jadi biaya untuk membuat tenda itu sama dengan luas selimut kerucut atau luas tenda dikali Rp50.000 sama dengan 150,32 dikali Rp50.000 sama dengan Rp7.516.000. Berikutnya, gambar berikut adalah bagian dari sebuah kerucut terpancung. Tentukan volume potongan kerucut tersebut dengan nilai pi sama dengan 22/7. Dan sini kita lihat ada sebuah kerucut, kemudian di tengahnya dipotong ya. Maka kita menentukan berapa volume potongan kerucut. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita tentukan jari-jari ya. R1 sama dengan 12 cm. Itu jari lingkaran besar. Dan R2 sama dengan 6 cm dari jari lingkaran kecil. D1 sama dengan 42 cm, yaitu tinggi kerucut yang besar. Kemudian T2 sama dengan 42 dikurang 21 sama dengan 21 cm, yaitu tinggi dari kerucut kecil ya.
Sini kalau kita perhatikan terdapat 2 buah kerucut ya. Yang pertama kerucut besar ya dengan tinggi 42 cm, dan yang kedua adalah tinggi dari kerucut kecil ya, atau kita tuliskan dengan T2 ya, yang tingginya adalah 21 cm atau panjangnya 21 cm, 42 dikurang 21 ya. Sehingga yang pertama kita tentukan terlebih dahulu volume kerucut yang besar. P1 sama dengan PR 1 kuadrat dikali T1 ya, sama dengan 22/7 dikali 12 kuadrat dikali 42. 42 kita bagi dengan 7 sama dengan 6 ya, nanti sama dengan 22 dikali 144 dikali 6 sama dengan 19.008 cm kubik ya. Kemudian volume kedua sama dengan PR 2 kuadrat T2 ya, ini T2 nya sama dengan 22/7 dikali 6 kuadrat dikali 21 ya. 21 kita bagi dengan 7 yaitu 3, maka sama dengan 22 dikali 36 dikali 3, 21 dibagi 7 sama dengan 198 cm kubik. Maka volume potongan kerucut sama dengan volume pertama dikurang volume kedua, dengan 19.008 dikurang 198 sama dengan 18.810 cm kubik. Agar lebih memahami materi kerucut, silahkan kamu kerjakan soal latihan berikut. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.